Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna itu? Nah, pasar pasar persaingan sempurna itu adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi optimal efisiensinya. Nah, pasar persaingan sempurna ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu perusahaan adalah pengambil harga. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk, lalu menghasilkan barang serupa, terdapat banyak perusahaan di pasar, dan pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Nah, contoh dari pasar persaingan sempurna ini sendiri adalah pasar buah dan sayur, pasar ikan, pasar kopi, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya pasar persaingan sempurna. Dan saya mengambil 5 poin utama. Yang pertama, produk yang homogen. Semua barang yang dijual di pasar ini serupa atau identik. Tidak ada perbedaan antara produk satu dengan yang lainnya, sehingga konsumen tidak memilih berdasarkan merek atau kualitas. Yang kedua, pengetahuan yang sempurna. Konsumen dan produsen memiliki informasi yang lengkap dan jelas mengenai harga, kualitas, dan ketersediaan barang di pasar. Output relatif kecil, yang artinya setiap produsen hanya mampu memproduksi sebagian kecil dari total output pasar, sehingga tidak bisa mempengaruhi harga pasar secara signifikan. Yang keempat, ketentuan harga pasar. Harga ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan, bukan oleh satu penjual ataupun pembeli. Yang kelima, kebebasan keluar masuk pasar. Tidak ada hambatan bagi produsen baru untuk memasuki pasar atau bagi produsen yang ada untuk keluar. Pasar bersifat bebas dan terbuka bagi siapa saja. Kelebihan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Mulai dari kelebihannya, yang pertama, tidak ada kekuasaan di pasar, di mana pasar ini tidak ada satupun penjual atau pembeli yang dapat mengendalikan harga. Jadi harganya itu ditentukan oleh banyak barang yang tersedia dan seberapa banyak orang yang ingin membeli. Selanjutnya efisien, yang artinya semua barang diproduksi dan dijual dengan cara yang paling hemat biaya, artinya tidak ada pemborosan dan barang yang dijual sesuai dengan biaya produksi yang sebenarnya. Informasi pasar yang jelas. Semua orang di pasar mengetahui harga dan kualitas barang yang dijual. Tidak ada yang tertipu karena semua informasi tentang produk mudah didapatkan oleh pembeli ataupun penjual. Jadi, kelemahan dari pasar persaingan sempurna, jika ada kelebihan, maka ada kekurangan. Jika ada kelebihan, maka pasti ada kelemahan. Selanjutnya, yaitu kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak mendorong inovasi, karena semua produk di pasar bersifat homogen dan harga ditentukan oleh pasar. Tidak mendorong inovasi, karena semua produk di pasar bersifat homogen dan harga ditentukan oleh pasar. Jadi, produsen tidak punya banyak alasan untuk menciptakan produk baru ataupun berinovasi. Jadi, produsennya ini lebih fokus pada produksi barang yang sudah ada. Selanjutnya, minim produk. Karena produk yang dijual sangat serupa dan homogen, pilihan barang yang tersedia di pasar menjadi terbatas dan tidak ada variasi atau jenis produk lainnya. Terakhir, distribusi pendapatan tidak selalu merata. Meskipun pasar ini efisien, pendapat yang diperoleh oleh produsen atau pekerja bisa berbeda-beda. Beberapa orang atau perusahaan mungkin mendapatkan keuntungan lebih besar, sementara yang lainnya bisa saja mendapatkan lebih sedikit. Penetapan harga. Di pasar persaingan sempurna, harganya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Berdasarkan gambar tersebut, sumbu P menunjukkan harga atau price, sedangkan sumbu Q menunjukkan jumlah barang atau quantity. Kurva permintaan ditunjukkan dengan dari garis kiri atas ke kanan bawah, yang artinya semakin rendah harga, semakin tinggi jumlah yang diminta. Itu merupakan hukum permintaan. Sedangkan penawarannya dari garis kiri bawah ke kanan atas, yang artinya semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah yang ditawarkan, dan itu merupakan hukum penawaran. Dan titik perpotongan antara kurva penawaran dan permintaan menunjukkan harga keseimbangan atau disebut PE dan jumlah keseimbangan QE. Contoh sederhananya, mulai dari permintaan, jika pendapatan konsumen meningkat,
kurva permintaan akan bergeser ke kanan, sehingga menyebabkan harga pasar naik. Penawaran. Jika biaya produk meningkat, kurva penawaran akan bergeser ke kiri, yang menyebabkan harga pasar juga naik. Jadi, secara keseluruhan, fungsi permintaan dan penawaran bekerja sama untuk menentukan harga dan kuantitas barang yang diperdagangkan di pasar persaingan sempurna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Kemudian, ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama yaitu pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Artinya, hanya ada satu produsen yang menguasai seluruh pasar, sehingga tidak ada pesaing langsung. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Produk yang dihasilkan bersifat unik, tidak ada substitusi yang bisa menggantikannya secara langsung. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Hambatan masuk sangat tinggi, seperti monopoli legal, skala ekonomi, atau hak paten, sehingga produsen baru sulit bersaing. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Perusahaan monopoli adalah price maker, memiliki kendali penuh dalam menentukan harga produk. Dan yang terakhir, yaitu promosi iklan kurang diperlukan. Karena tidak ada kompetitor, fokus perusahaan lebih kepada menjaga permintaan daripada menarik konsumen baru. Selanjutnya, apa saja sih faktor-faktor penyebab terjadinya pasar monopoli? Jadi, faktor-faktor yang menimbulkan monopoli diantaranya yaitu yang pertama, perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi atau economic of scale hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada contoh pasar monopoli yang ada di Indonesia, di mana mayoritasnya berasal dari BUMN atau badan usaha milik negara. 1. PT Pertamina, 2. PT PLN, 3. PT KAI, 4. PDAM, di mana salah satu contohnya seperti PT KAI ini adalah satu-satunya perusahaan yang menawarkan jasa transportasi berupa kereta api. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan pasar monopoli, di mana kelebihannya yang pertama, dapat memaksimumkan keuntungan dengan melakukan diskriminasi harga. 2. Menguntungkan konsumen kalau diimbangi efisiensi. 3. Bentuk pasar dapat mendorong berkembangnya teknologi dan inovasi terutama dalam menekan biaya produksi. Yang kedua ada kelemahannya, di mana yang pertama cenderung boros dalam penggunaan sumber daya ekonomi. 2. Harga produk tidak memperhatikan kemampuan atau daya beli masyarakat atau konsumen. 3. Akibat buruk pada distribusi pendapatan. Selanjutnya ada penetapan harga pasar monopoli. Penetapan harga yang terjadi di pasar monopoli, di mana penjual di pasar monopoli bertindak sebagai price setter atau penentu harga, atau dengan kata lain, penjual punya kekuatan untuk menentukan harga jual outputnya. Terjadi karena konsumen tidak memiliki alternatif lain, harga harus lebih rendah agar produsen dapat menjual barang lebih banyak. Hubungan antara demand, MR, dan TR. MR selalu ada di titik setengah daripada demand. Kurva demand punya fungsi Q sama dengan A min BP, di mana min menunjukkan adanya korelasi negatif antara price dengan quantity, dengan Q adalah quantity. Jadi pada saat price naik, Q-nya akan turun, sebaliknya pada saat Q turun maka price akan naik. Setelah dapat fungsinya, kita pindah ruas secara matematika dengan P sama dengan A min Q per B atau P sama dengan A per B min 1 per B Q. Kita misalkan A per B sama dengan X dan 1 per B sama dengan Y, sehingga dapat ditulis menjadi P sama dengan X min XQ. Fa juga terdapat MC dan MR, di mana MR sama dengan MC. Setiap perusahaan ingin menghasilkan keuntungan atau profit semaksimal mungkin, lalu perusahaan akan mencari pada unit berapa atau pada output berapa bisa menghasilkan laba maksimum. Karena itu ada konsep MR sama dengan MC, di mana MR atau marginal revenue adalah penambahan TR yang disebabkan oleh tambahan satu unit yang dijual, dan MC atau marginal cost adalah penambahan TC yang disebabkan
oleh tambahan satu unit yang dihasilkan. MR sama dengan MC adalah titik di mana perusahaan mendapatkan keuntungan maksimum. Hal ini terjadi karena tambahan penerimaan atau MR sama besarnya dengan tambahan biaya atau MC yang diperlukan untuk memproduksi satu unit output. Berikutnya adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa perusahaan besar yang mendominasi dan menguasai sebagian besar pangsa pasar. Berikutnya ciri-cirinya. 1. Pasar oligopoli terdiri dari sekelompok kecil perusahaan. 2. Beberapa perusahaan yang menguasai pasar sangat saling mempengaruhi satu sama lain. Yang ketiga, sulit bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Contohnya adalah 1. Industri otomotif, 2. Industri telekomunikasi, 3. Industri perbankan, 4. Industri penerbangan. Penetapan harga dalam pasar oligopoli. Perusahaan tidak perlu membuat kesepakatan untuk saling mempengaruhi. Setiap tindakan perusahaan memiliki dampak nyata pada yang lain. Implikasi negatif dapat merugikan perusahaan lain dalam pasar yang sangat terkait dan saling mempengaruhi. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihan yang pertama, persaingan terbatas. Karena jumlah pemain pasarnya sedikit, perusahaan yang berpartisipasi dalam pasar oligopoli bisa mendapatkan laba bersih yang lebih besar. Yang kedua, kendali harga. Karena jumlah penjualnya sedikit, perusahaan dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Dan yang ketiga, inovasi dan kualitas. Persaingan yang ketat mendorong perusahaan untuk berinovasi dan menjaga kualitas produknya. Dan yang kelemahan, yang pertama, sulitnya pesaing baru masuk. Pasar oligopoli memiliki persaingan yang ketat dan dikuasai oleh segelintir pedagang. Produsen lama yang sudah memiliki segmen pasar terbesar akan mendominasi pasar, sehingga sulit bagi pesaing baru untuk menandingi. Dan yang kedua, perang harga. Produsen dapat menurunkan harga serendah mungkin untuk mengalahkan pesaingnya dan menguasai pasar. Perang harga dapat terjadi saat perusahaan baru mencoba masuk ke pasar atau saat ada penurunan harga yang berujung pada kerugian. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kerjasama atau kartel. Beberapa perusahaan dalam oligopoli dapat bekerja sama atau membentuk kartel yang dapat merugikan konsumen dan merusak persaingan yang sehat. Faktor-faktor yang menyebabkan pasar oligopoli adalah yang pertama, skala ekonomi yang besar, sehingga hanya sedikit perusahaan yang bisa memasok pasar. Dalam industri tertentu, skala ekonomi memainkan peran penting. Skala ekonomi berarti bahwa semakin besar produksi suatu perusahaan, semakin rendah biaya produksi per unitnya. Industri yang membutuhkan investasi besar seperti otomotif, energi, atau teknologi cenderung dikuasai oleh perusahaan besar. Hanya sedikit perusahaan yang hanya mampu memenuhi kebutuhan modal dan efisiensi skala ini, sehingga jumlah pemain di pasar menjadi terbatas. Yang kedua, adanya kegiatan penggabungan perusahaan atau merger. Merger terjadi ketika dua atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu entitas untuk memperkuat posisi pasar mereka. Merger sering dilakukan untuk mengurangi persaingan, meningkatkan efisiensi, atau mendapatkan kendali lebih besar atas pasar. Proses ini mengurangi jumlah pemain di pasar, sehingga menciptakan atau memperkuat struktur oligopoli. Dan yang ketiga, terdapat produsen atau penjual yang menguasai pasar. Dalam beberapa kasus, pasar memiliki hambatan masuk yang tinggi, seperti biaya teknologi, regulasi ketat, atau penguasaan sumber daya oleh beberapa pemain besar. Ketika hanya beberapa perusahaan yang mampu menguasai pasar, mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga dan keputusan strategis lainnya. Hal ini menciptakan situasi oligopoli di mana persaingan terbatas. Berikutnya adalah pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu pembeli dominan yang menghadapi banyak penjual.
Pembeli memiliki kekuatan untuk menentukan harga yang lebih rendah karena penjual bergantung padanya. Ciri-ciri dari pasar monopsoni. Yang pertama, hanya ada satu pembeli. Dalam pasar monopsoni, satu entitas atau perusahaan adalah satu-satunya pembeli barang. Contohnya, sebuah pabrik besar yang membeli bahan mentah dari banyak petani. Yang kedua, barang yang dijual adalah bahan mentah. Biasanya, barang yang diperdagangkan berupa bahan mentah, seperti hasil panen atau bahan baku industri. Ketiga, pendapatan tidak merata. Karena ada satu pembeli yang dominan, pendapatan penjual biasa sangat bervariasi. Beberapa mungkin mendapatkan harga yang lebih rendah karena ketergantungan pada satu pembeli, sehingga mengakibatkan ketidakadilan. Pembeli dapat mempengaruhi harga barang. Misalnya, pabrik dapat menawarkan harga yang rendah karena tidak ada pembeli lain. Jadi itu, pembeli yang dominan memiliki kekuatan untuk menetapkan harga barang. Mereka bisa menekan harga yang dibayar kepada penjual, sehingga penjual tidak memiliki banyak pilihan. Yang kelima, sering terjadi perselisihan. Hal ini sering kali muncul karena ketidakpuasan penjual terhadap harga yang ditetapkan. Misalnya, petani dapat mengeluhkan harga rendah yang ditawarkan oleh pabrik, sehingga menyebabkan adanya konflik. Jadi, pasar monopsoni ini menciptakan ketidakadilan dan konflik antara pembeli dan penjual, serta mempengaruhi stabilitas pendapatan para penjual. Contoh pasar monopsoni yaitu yang pertama ada pasar sayuran daerah terpencil, 2. Produsen coklat, 3. Pasar sapi perah daerah terpencil. Selanjutnya, apa saja sih faktor penyebab terjadinya pasar monopsoni? Jadi, faktor penyebab terjadinya pasar monopsoni diantaranya yang pertama, keterbatasan pasar. Pasar yang sangat terbatas dengan sedikit penjual dapat menyebabkan monopsoni, karena pembeli memiliki lebih banyak kekuatan untuk menentukan harga. Yang kedua, spesialisasi produk. Produk yang sangat khusus atau spesifik yang hanya dibutuhkan oleh satu atau beberapa pembeli besar dapat menciptakan kondisi monopsoni. Yang ketiga, kendala geografis. Lokasi geografis yang terpencil atau sulit dijangkau dapat menyebabkan hanya ada satu pembeli utama di daerah tersebut. Dan yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah. Regulasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi jumlah pembeli atau penjual di pasar tertentu juga dapat menyebabkan monopsoni. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pasar monopsoni. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah kualitas barang terjamin. Dalam pasar monopsoni, kekuasaan penuh dikendalikan oleh pihak pembeli. Untuk itu, para pedagang di dalamnya harus mampu memenuhi keperluan konsumen mereka, baik itu dari sisi kualitas maupun dari harganya. Apabila kualitas produk yang diperdagangkan ternyata rendah, maka pihak pembeli tidak akan mau membeli produk tersebut. Yang kedua, ada kreativitas dan inovasi selalu ditingkatkan. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pedagang jika ingin memperoleh keuntungan yang tinggi dengan biaya produksi yang rendah adalah dengan meningkatkan inovasinya pada bidang bisnis yang mereka kerjakan dan juga pada produk yang mereka mampu hasilkan. Lalu yang ketiga, ada penentuan harga akan lebih mudah. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, yang menentukan harga produk pedagang adalah pihak pembeli. Untuk itu, para pembeli akan sangat mudah untuk menentukan harga di pasar monopsoni. Harga yang mereka tentukan juga tidak terikat oleh deflasi ataupun inflasi negara. Selain itu, para pembeli juga akan menetapkan harga yang sama untuk seluruh penjual di dalamnya. Lalu yang terakhir ada lajur penjualan lebih lancar. Pihak pembeli yang ada di pasar monopsoni ini akan melakukan perdagangan dengan sistem borongan atau grosir. Untuk itu, jalur penjualan dalam hal perdagangan tidak akan bisa berkurang. Sementara itu, proses produksinya akan terus berlangsung. Selanjutnya ada kekurangan dari pasar monopsoni. Yang pertama, pembeli sering tidak adil. Seringkali pihak pembeli mengajukan harga tanpa mempertimbangkan kondisi yang dialami oleh pihak pedagang atau dalam kondisi ekonomi yang para pedagang alami.
Yang kedua, pembeli tidak peduli dengan penjual. Kekuasaan yang sepenuhnya dipegang oleh pembeli seringkali mereka salah gunakan. Dengan adanya kekuatan tersebut, mereka tidak wajib mendengarkan keluhan yang dialami oleh pedagang, seperti dari sisi harga, proses produksi, dan lamanya produksi. Lalu yang terakhir, ada permasalahan ekonomi hanya menjadi tanggungan penjual. Pihak pembeli sangat jarang sekali mengalami masalah perekonomian dalam hal ini, karena mereka mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan yang hanya menguntungkan dirinya saja. Penetapan harga pada pasar monopsoni. Dalam pasar monopsoni, harga ditentukan oleh pembeli tunggal karena hanya ada satu pembeli untuk suatu barang atau jasa. Pembeli memiliki kekuatan untuk menurunkan harga dengan membatasi pembeliannya. Grafik tersebut menunjukkan struktur pasar tenaga kerja dalam kondisi monopsoni, yaitu ketika hanya ada satu pembeli tenaga kerja atau majikan di pasar. Berikut adalah penjelasan elemen-elemen dalam grafik. Yang pertama, S sama dengan AC, supply sama dengan average cost. Kurva ini mempresentasikan penawaran tenaga kerja yang dihadapi oleh monopsoni. Karena monopsoni harus membayar upah yang sama untuk semua pekerja. Kurva ini juga mencerminkan biaya rata-rata tenaga kerja. Yang kedua, MC atau marginal cost. Kurva ini menunjukkan biaya marginal tenaga kerja. Dalam monopsoni, biaya marginal meningkat lebih cepat daripada rata-rata karena untuk menarik lebih banyak tenaga kerja. Monopsoni harus meningkatkan upah bagi semua pekerja, bukan hanya pekerja tambahan. Yang ketiga, D sama dengan MRP atau Demand Marginal Revenue Product. Kurva ini mempresentasikan permintaan tenaga kerja, yaitu nilai tambahan atau pendapatan marginal yang dihasilkan oleh pekerja tambahan. Yang keempat, W1 dan Q1. Dalam kondisi monopsoni, keseimbangan ditentukan di titik di mana kurva MC bertemu dengan kurva D sama dengan MRP. Namun, monopsoni membayar upah lebih rendah W1 dan mempekerjakan tenaga kerja lebih sedikit Q1. Dan yang kelima, W2 dan Q2. Jika pasar tenaga kerja bersifat kompetitif, keseimbangan terjadi di titik di mana kurva S sama dengan AC bertemu dengan D sama dengan MRP. Pada kondisi ini, upah yang dibayarkan lebih tinggi W2 dan jumlah tenaga kerja yang digunakan lebih besar Q2. Pengertian kerjasama dan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa antar negara atau internasional. Misalnya di Indonesia dengan negara tetangga, dengan Singapura, Malaysia, ataupun dengan negara-negara yang jauh di sana. Contohnya di Afrika mungkin, atau Amerika, dan seterusnya. Jadi, selama ada perdagangan, baik itu barang atau jasa, itu sudah termasuk kategori di perdagangan internasional. Kemudian ada kerjasama dalam perdagangan internasional, yaitu proses di mana negara-negara saling bekerjasama untuk mempermudah dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa antar negara. Kerjasama ini biasanya melibatkan perjanjian atau kesepakatan yang mengurangi hambatan perdagangan, seperti tarif atau kuota impor, serta menciptakan akses yang lebih mudah ke pasar global. Jadi, kerjasama perdagangan internasional pasti memiliki tujuan, manfaat, dan adapun kerugiannya. Mulai dari tujuannya, saya mengambil 5 poin besar. Yang pertama, meningkatkan produk domestik bruto atau PDB. Ketika suatu negara menjual lebih banyak barang dan jasa ke luar negeri atau yang biasa disebut dengan ekspor, hal ini akan meningkatkan pendapatan nasional. Dan pendapatan tersebut dihitung sebagai bagian dari PDB, sehingga perdagangan internasional dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menambah devisa. Devisa itu sendiri merupakan cadangan mata uang asing yang dimiliki suatu negara seperti dolar ataupun euro. Dalam perdagangan internasional, terutama ekspor, pasti menghasilkan devisa karena negara pembeli
membayar dengan mata uang asing. Dan devisa ini berguna untuk impor, membayar utang luar negeri, serta menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketiga, memperluas pasar. Perdagangan internasional membuka peluang untuk menjual produk ke negara lain. Jika pasar domestik sudah jenuh atau terbatas, negara bisa mendapatkan lebih banyak pembeli dari luar negeri, sehingga perusahaan dan ekonomi negara bisa bertumbuh lebih besar. Yang keempat, memenuhi kebutuhan negara lain. Setiap negara pasti memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Misalnya, Indonesia mengekspor hasil pertanian seperti kelapa sawit ke negara-negara yang tidak memiliki sumber daya tersebut. Jadi, dengan memenuhi kebutuhan negara lain, hubungan dagang dapat terjalin lebih erat dan saling menguntungkan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional mendorong terciptanya lapangan kerja baru, aliran investasi, dan transfer teknologi. Hal ini memberikan dampak positif pada aktivitas ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi negara menjadi lebih cepat dan stabil. Manfaat dari kerjasama perdagangan internasional. Yang pertama, hubungan antar negara. Perdagangan menciptakan interaksi yang saling menguntungkan antar negara, membangun hubungan diplomatik, dan mengurangi potensi konflik. Permisalannya, Indonesia mengekspor rempah-rempah ke Eropa, sementara Eropa mengimpor teknologi dan produk farmasi ke Indonesia. Hal ini dapat mempererat kerjasama antar kedua belah pihak. Yang kedua, kemakmuran bangsa. Peningkatan ekspor memberikan pendapatan tambahan bagi negara, sehingga dana ini dapat digunakan untuk pembangunan seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Contohnya, keuntungan dari ekspor batu bara dan kelapa sawit yang digunakan Indonesia untuk membangun jalan tol serta meningkatkan fasilitas publik. Yang ketiga, ada mengurangi pengangguran. Permintaan produk ekspor mendorong industri untuk meningkatkan produksi sehingga membuka lapangan kerja baru. Contohnya, tingginya ekspor tekstil Indonesia ke Amerika dan Eropa dapat menciptakan ribuan pekerjaan di pabrik-pabrik tekstil di Jawa Barat dan sekitarnya. Transfer iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara yang lebih maju berbagi teknologi baru dengan negara berkembang sehingga dapat mempercepat modernisasi suatu industri. Contohnya, Jepang memberikan pelatihan teknologi mesin kepada pekerja di Indonesia dalam proyek pembuatan kereta api cepat. Yang terakhir, menstabilkan negara. Perdagangan peningkatan pendapatan negara dapat membantu menjaga kestabilan ekonomi, politik, dan sosial dalam negeri. Contohnya, ekspor produk kelautan dari Indonesia ke Cina mendukung ekonomi nelayan sehingga mengurangi keresahan sosial di wilayah pesisir. Dan kerjasama perdagangan internasional pun pasti memiliki kerugian. Dan ini berikut beberapa kerugiannya. Yang pertama, menjadi lebih konsumtif. Masyarakat lebih suka membeli produk impor yang dianggap lebih modern atau murah, sehingga pola belanja menjadi boros dan tidak mendukung produk lokal. Mengancam industri dalam negeri. Produk impor yang lebih murah atau berkualitas tinggi dapat membuat usaha lokal sulit bersaing, bahkan hingga gulung tikar. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam. Permintaan ekspor yang tinggi dapat mendorong negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, merusak lingkungan, dan mengurangi kekayaan alam untuk generasi mendatang. Yang keempat, ketergantungan pada luar negeri. Jika kita terlalu banyak mengimpor barang penting seperti pangan atau teknologi, negara menjadi bergantung pada negara lain. Hal ini dapat beresiko jika negara pemasok berhenti menjual atau menaikkan harga. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari kerjasama dan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ekspor-impor barang. Misalnya ketika Indonesia mengekspor dan mengimpor pakaian, transportasi, makanan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ekspor-impor jasa. Misalnya ketika Indonesia mengekspor TKI dan mengimpor tenaga kerja ahli dari Cina. Lalu, foreign direct investment, yaitu ketika perusahaan asing melakukan investasi ke Indonesia.
seperti investasi ke IKN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kebijakan kerjasama dan perdagangan internasional. Di sini saya akan membahas 6 kebijakan. Yang pertama yaitu kuota. Kuota yaitu pembatasan jumlah suatu barang yang bisa diimpor atau diekspor dalam satu periode tertentu. Yang kedua, subsidi, yaitu kebijakan mengenai pemberian subsidi dari pemerintah untuk barang produksi lokal yang bersaing dengan barang impor. Yang ketiga, tarif impor, yaitu pajak yang dikenakan pada barang impor untuk melindungi industri dalam negeri atau mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah. Yang keempat, diskriminasi harga, yaitu penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Yang kelima, larangan ekspor atau impor, yaitu kebijakan suatu negara untuk melarang impor atau ekspor barang-barang tertentu. Dan yang terakhir yaitu dumping, yaitu penetapan harga barang yang diekspor lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai faktor pendorong dan penghambat kerjasama dan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu faktor pendorong. Di antaranya yaitu adanya barang yang tidak dapat diproduksi sendiri, keinginan memperoleh keuntungan dan pendapatan nasional, kurangnya hasil produksi sendiri, adanya kelebihan produk di dalam negeri, serta keinginan membangun kerjasama dengan negara lain. Selanjutnya yaitu faktor penghambat. Di antaranya kebijakan ekonomi internasional, terjadinya konflik pada suatu negara, kualitas SDM yang rendah, serta nilai tukar yang berbeda. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau balance of payment adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi antara penduduk satu negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Adapun tujuan dari neraca pembayaran yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Peranan sektor eksternal tercermin antara lain dari besarnya jumlah permintaan produk domestik oleh bukan penduduk atau sebaliknya. Semakin besar permintaan terhadap suatu produk domestik oleh bukan penduduk yang tercermin dari nilai ekspor negara yang bersangkutan, maka semakin besar pula peranan sektor eksternal dalam pembentukan produk domestik. Kedua, mengetahui aliran sumber daya antar negara, di mana dapat diketahui seberapa besar antara suatu negara dengan negara lainnya sehingga terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang dan atau modal atau sebaliknya sebagai pengimpor barang dan atau modal. 3. Mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Dengan mengamati perkembangan neraca pembayaran, dapat diketahui pola umum kegiatan perekonomian dari suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain seperti ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor produk pertanian dan ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari negara lain. 4. Mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Berdasarkan catatan transaksi modal dan keuangan di neraca pembayaran, dapat diketahui seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya dengan negara lain. 5. Mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara, bertambah atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait surplus atau definisinya neraca pembayaran. Apabila terjadi surplus neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar surplus tersebut, atau sebaliknya dipergunakan sebagai sumber data dari informasi dalam penyusunan anggaran devisa atau forex exchange budget dengan memperhatikan struktur neraca pembayaran pada tahun tertentu. Dapat diberlakukan besarnya kebutuhan devisa untuk anggaran tahun berikutnya, sekaligus dapat ditentukan besarnya pinjaman yang diperlukan. 6. Dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional atau national account, di mana statistik neraca pembayaran diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional, mengingat salah satu variabel pendapatan nasional adalah nilai ekspor impor barang dan jasa yang tercatat dalam neraca pembayaran. Ada fungsi neraca pembayaran. Yang pertama, alat pembukuan supaya pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaliknya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara, serta untuk mendapatkan sebuah keterangan-keterangan mengenai anggaran alat-alat pembayaran luar negeri. 2. Alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara sebagai alat untuk melihat gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan. 3. Untuk mendapatkan informasi rinci terkait dengan perdagangan luar negeri. 4.
untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu. 5. Untuk alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Selanjutnya ada 3 komponen neraca pembayaran. Yang pertama ada transaksi berjalan atau current account, di mana dibagi menjadi 2, yaitu ada neraca perdagangan dan neraca jasa. Neraca perdagangan atau neraca ekspor-impor merupakan neraca yang mencatat transaksi ekspor dan impor di antara 2 negara atau lebih. Terdapat 3 kemungkinan kondisi neraca perdagangan, yaitu neraca surplus ketika ekspor lebih tinggi dibandingkan impor, neraca defisit ketika impor lebih tinggi dibandingkan ekspor, dan neraca berimbang ketika kondisi ekspor sama dengan kondisi impor. Kedua, ada neraca jasa atau balance of service account, di mana ikhtisar yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran devisa serta selisihnya karena penerimaan dan pemberian jasa. Contohnya yaitu transaksi yang akan dicatat dalam neraca jasa adalah perjalanan luar negeri, pengangkutan, asuransi bunga, keuntungan hingga upah pekerja asing. Kedua, ada neraca modal atau capital account, di mana neraca modal adalah negara yang mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan pinjaman dan penanaman modal yang terjadi di antara 2 negara atau lebih untuk investasi jangka pendek atau jangka panjang. Contoh transaksi yang dicatat dalam neraca modal adalah investasi jangka pendek atau obligasi, investasi jangka panjang atau seperti saham, jual beli efek, penanaman modal asing, bantuan luar negeri, dan pembayaran utang luar negeri. Yang ketiga, ada neraca lalu lintas moneter atau monetary account, di mana neraca yang mencatat mutasi atau perpindahan posisi keuangan yang berhubungan dengan IMF atau International Monetary Fund, serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Transaksi yang akan dicatat dalam neraca moneter adalah cadangan yang berupa emas atau valuta asing. Selanjutnya, ada contoh dari penyusunan neraca pembayaran, di mana peraturan mengenai neraca pembayaran disepakati secara internasional. Neraca pembayaran penyajian analisis digunakan untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan baik di sektor real, fiskal maupun moneter, seperti penyusunan rencana anggaran dan realisasi anggaran penerimaan dan belanja negara, serta penyusunan program moneter. Berikutnya perhitungan neraca pembayaran. Ada 2 rumus. Yang pertama, BOP sama dengan neraca perdagangan dikurangi pinjaman otonom. Yang kedua, BOP sama dengan pinjaman akomodatif ditambah stok nasional. Berikutnya penjelasan komponen neraca pembayaran. 1. Pinjaman otonom. Pinjaman otonom adalah pinjaman atas kesepakatan kedua negara dan bukan karena kegiatan ekspor-impor. Pinjaman otonom bertanda negatif, artinya negara memberikan pinjaman ke luar negeri. Artinya aliran uang atau devisa dari dalam ke luar negeri dan sebaliknya. Yang kedua, pinjaman akomodatif. Pinjaman akomodatif adalah pinjaman yang berkaitan dengan ekspor-impor. Pinjaman akomodatif bertanda positif, artinya ada aliran uang yang masuk ke dalam negeri atau meminjam dana dari luar negeri dan sebaliknya. Yang ketiga, stok nasional. Stok nasional menunjukkan perubahan cadangan dalam bentuk devisa atau falas yang diakibatkan adanya perubahan transaksi ekspor-impor. Stok nasional bertanda positif, artinya adanya pengurangan cadangan, aritnya devisa atau falas mengalir ke luar negeri yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan dana akibat ekspor-impor. Berikutnya contoh soal. Data neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2016. Ekspor 9.000 USD, impor 7.000 USD, neraca perdagangan positif 2.000, pinjaman otonom positif 750, pinjaman akomodatif minus 250, stok nasional min 1000, saldo 0. Dari data di atas dapat diketahui bahwa posisi neraca perdagangan Indonesia adalah 1. Rumus A, BOP sama dengan neraca perdagangan dikurangi pinjaman otonom. BOP sama dengan 2.000 dikurangi 750 sama dengan 1.250 US dollar. Yang kedua, rumus B, BOP sama dengan pinjaman akomodatif ditambah stok nasional. BOP sama dengan minus 250 dikurangi 1.000 sama dengan minus 1.250. Nilai tukar atau exchange rate.
Nilai tukar atau kurs atau exchange rate satu mata uang terhadap lainnya yang merupakan bagian dari proses valuta asing. Nilai tukar merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Kenaikan nilai tukar disebut apresiasi dan penurunan nilai tukar disebut depresiasi. Teori nilai tukar ada 3. Yang pertama, paritas daya beli atau purchasing power parity. Yang kedua, pendekatan moneter atau monetary approach model. Dan yang ketiga, pendekatan perdagangan atau trade approach model. Yang pertama yaitu teori paritas daya beli. Secara absolut merumuskan bahwa kurs antara dua mata uang adalah rasio dari tingkat harga umum dari dua negara yang bersangkutan. Formulasinya EAB sama dengan PA dibagi PB, di mana EAB kurs antara mata uang negara A dan mata uang negara B. PA sama dengan tingkat harga umum yang berlaku di negara A, dan yang PB sama dengan tingkat harga umum yang berlaku di negara B. Dalam konteks perdagangan dan hubungan keuangan internasional, tidak ada biaya transportasi, tarif, atau kendala lain yang dapat menghalangi laju perdagangan barang dan uang secara bebas. Semua jenis komoditas dapat diperdagangkan secara bebas dan tidak terjadi gangguan struktural atau misalnya adalah boikot. Yang kedua yaitu secara relatif. Teori paritas daya beli relatif menyatakan fluktuasi kurs dalam jangka waktu tertentu akan bersifat proporsional atau sebanding besarannya terhadap perubahan tingkat harga yang berlaku di kedua negara selama periode yang sama. Formulasinya sebagai berikut. EABT sama dengan PA1 dibagi PA0 per semua PB1 dibagi PB0 dikali EAB0, di mana EAB1 kurs pada periode 1 dan EAB0 kurs pada periode dasar. Yang kedua, teori pendekatan moneter. Pendekatan moneter menjelaskan bahwa kurs mata uang tercipta dari proses penyamaan atau penyeimbangan stok atau total permintaan dan penawaran mata uang masing-masing negara, di mana penawaran mata uang di suatu negara diasumsikan ditentukan oleh otoritas moneternya, sedangkan di mana uang ditentukan oleh tingkat pendapatan real, tingkat harga, dan tingkat suku bunga. Dan yang ketiga, pendekatan tradisional atau perdagangan. Pendekatan ini mendasarkan pertukaran barang dan jasa antar negara. Artinya, nilai perdagangan menentukan kurs sehingga disebut pendekatan perdagangan atau trade approach atau pendekatan elastisitas terhadap pembentukan kurs. Kurva DD adalah kurva permintaan barang dan jasa oleh Amerika untuk mengimpor barang-barang Indonesia. Kurva SS adalah kurva penawaran barang dan jasa oleh Amerika yang akan diimpor ke Indonesia. Akibat besarnya permintaan akan barang dan jasa oleh Amerika akan membuat barang dan jasa yang diimpor dari Indonesia akan lebih mahal bagi Amerika. Akibatnya, nilai tukar rupiah akan menguat atau apresiasi. Begitu sebaliknya. Jika penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh Indonesia lebih besar, akan membuat nilai tukar dolar naik dan rupiah melemah atau depresiasi. Akibat besarnya tarikan permintaan dan penawaran atas jasa dan barang di dua negara tersebut, maka titik keseimbangan kurs akan dibentuk dengan sendirinya, yaitu pada titik E. Sistem nilai tukar ada dua. Yang pertama, sistem kurs mengambang, dan yang kedua, sistem kurs tetap. Sistem kurs mengambang dibagi menjadi dua, yaitu mengambang penuh. Kurs yang sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan pasar atau penawaran dan permintaan. Dan yang kedua, mengambang terkendali.
mata uang suatu negara dibiarkan mengambang bersama-sama dengan dolar secara bebas di pasaran, tetapi pemerintah suatu negara akan melakukan intervensi, dan sistem kurs tetap dengan menggunakan standar emas. Sistem ini memberikan kurs tukar valuta asing yang tetap untuk setiap negara. Kurs nominal vs kurs real. Kurs nominal atau nominal exchange rate adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Dan kurs real adalah nilai tukar mata uang real perbandingan harga relatif dari barang yang terdapat di dua negara. Misalnya, contoh dari kurs nominal yaitu jika kurs antara dolar AS dan rupiah Indonesia sebesar 14.500, maka 1 dolar bernilai 14.500. Ketika kita menginginkan 20 dolar, maka harus membayar 290.000 dengan cara 20 dikali 14.500. Dan kurs real, misalnya ketika membeli tas dengan harga di Amerika adalah 400 dolar, sedangkan di Indonesia 2 juta rupiah, untuk perbandingan harga keduanya maka harus mengubahnya menjadi mata uang umum. Jika 1 dolar seharga 10.000, maka harga tas di Amerika 4 juta rupiah. Sehingga dalam membandingkan harga tas di Amerika dan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa harga tas di Indonesia setengah harga dari harga tas di Amerika. Selanjutnya ada faktor penyebab perubahan nilai tukar. Nah, faktor penyebabnya dibedakan menjadi dua, secara langsung dan tidak langsung. Untuk secara langsung ada dua, yaitu permintaan falas dan penawaran falas. Nah, permintaan falas akan ditentukan oleh impor barang dan jasa yang memerlukan dolar atau falas lainnya dan ekspor modal dari dalam ke luar negeri. Untuk penawaran falas akan ditentukan oleh ekspor barang dan jasa yang menghasilkan dolar atau falas lainnya dan impor modal dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, untuk faktor yang secara tidak langsung, yang pertama ada posisi neraca pembayaran, yang kedua tingkat inflasi, yang ketiga tingkat bunga, yang keempat tingkat pendapatan nasional atau naiknya transaksi, yang kelima ada kebijakan moneter, dan yang terakhir ada faktor eksternal. Lalu pendekatan tradisional atau perdagangan. Pendekatan ini mendasarkan pertukaran barang dan jasa antar negara. Artinya, nilai perdagangan menentukan kurs sehingga disebut pendekatan perdagangan atau trade approach atau pendekatan elastisitas terhadap pembentukan kurs. Nah, bisa kita lihat di dalam grafik ini, kurva DD adalah kurva permintaan barang dan jasa oleh Amerika untuk mengimpor barang-barang Indonesia. Sedangkan kurva SS adalah kurva penawaran barang dan jasa oleh Amerika yang akan diimpor ke Indonesia. Nah, akibat besarnya permintaan akan barang dan jasa oleh Amerika akan membuat barang dan jasa yang diimpor dari Indonesia akan lebih mahal bagi Amerika. Akibatnya, nilai tukar rupiah akan menguat atau apresiasi. Begitu pun sebaliknya, jika penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh Indonesia lebih besar, akan membuat nilai tukar dolar naik dan rupiah melemah atau biasa disebut dengan depresiasi. Akibat besarnya tarikan permintaan dan penawaran atas barang dan jasa di dua negara tersebut, maka titik keseimbangan kurs akan membentuk dengan sendirinya, yaitu pada titik E. Selanjutnya, teori paritas beli atau purchasing power parity merupakan pergerakan kurs antara mata uang dua negara bersumber dari tingkat harga di kedua negara itu sendiri. Jika harga naik, artinya mata uang terdepresiasi dan sebaliknya. Dalam teori ekonomi itu sendiri, yang membandingkan nilai tukar mata uang dua negara berdasarkan harga barang dan jasa di negara tersebut, yang dapat disebut dengan paritas daya beli atau purchasing power parity. Paritas daya sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada relatif dan absolut. Paritas daya beli absolut menyatakan bahwa harga barang atau jenis yang identik di dua negara harus sama setelah disesuaikan dengan nilai tukar mata uang. Absolut ini sendiri fokus pada kesetaraan harga barang antar negara.
dengan rumus S sama dengan P1 per P2. S sebagai nilai tukar nominal atau kurs antar dua mata uang, P1 sebagai tingkat harga domestik, P2 tingkat harga di negara asing. Yang kedua, paritas daya beli relatif, menggambarkan perubahan nilai tukar sebagai hasil dari perbedaan tingkat inflasi antara dua negara. Jadi, yang relatif ini berfokus pada perubahan nilai tukar akibat perbedaan inflasi. Dengan rumus delta S per S sama dengan P1 dikurangi P2. Delta S per S-nya persentase perubahan nilai tukar, P1-nya tingkat inflasi domestik, dan P2 tingkat inflasi negara asing. Berikut adalah contoh soal paritas daya beli. Yang pertama, paritas daya beli absolut. Misalnya di Indonesia, harga 1 liter bensin adalah 10.000, sedangkan di Amerika Serikat, harga 1 liter bensin adalah $1. Nilai tukar nominal yang mencerminkan paritas daya beli adalah, jadi kita menggunakan rumus absolut, yang dimana S sama dengan P1 per P2. Lalu diketahui P1-nya 10.000 harga di Indonesia dan P2-nya $1 harga di AS. Karena tadi P1 itu tingkat harga domestik sedangkan P2-nya tingkat harga di negara asing. Lalu kita masukin input angkanya ke dalam rumus. S sama dengan 10.000 per 1 yang menghasilkan 10.000. Jadi nilai tukar nominal berdasarkan paritas daya beli adalah 10.000 USD. Selanjutnya adalah contoh soal paritas daya beli relatif. Diketahui, tingkat inflasi tahunan di Jepang adalah 2%, sedangkan di Amerika Serikat adalah 5%. Jika nilai tukar awal adalah 100 yen per USD, maka nilai tukar setelah 1 tahunan menurut paritas daya beli relatif adalah, kita tulis yang sudah diketahui terlebih dahulu. Misalnya ada P1, tingkat inflasi domestik di negara Jepang, yaitu 2% yang kita pecahkan menjadi desimal 0,02. Dan P2, 5% yang kita jadikan pecahan desimal juga 0,05. Dan S 100 sebagai nilai tukar awal. Lalu kita input rumusnya, delta S per S sama dengan 0,02% dikurangi 0,05 yang menghasilkan negatif 0,03. Lalu delta S sama dengan minus 0,03 dikali dengan nilai tukar awal yaitu 100 sehingga menghasilkan minus 3. Dan menghasilkan nilai tukar baru S1 sama dengan S nilai tukar awal ditambah delta S. Jadi sama dengan 100 dikurangi 3 yang menghasilkan 97. Jadi setelah 1 tahunan nilai tukar menjadi 97 yen per USD. Teori pendekatan moneter. Pendekatan moneter menjelaskan bahwa kurs mata uang tercipta dari proses penyamaan atau penyeimbangan stok atau total permintaan dan penawaran mata uang masing-masing negara, di mana penawaran mata uang di suatu negara diasumsikan ditentukan oleh otoritas moneternya, sedangkan permintaan uang ditentukan oleh tingkat pendapatan real, tingkat harga, dan tingkat suku bunga. Kemudian ada diagram. Untuk diagram yang sebelah kiri, itu adalah grafik yang menunjukkan perubahan dalam jumlah penawaran uang atau bisa disebut juga dengan money supply. Peningkatan penawaran uang umumnya merupakan akibat kebijakan moneter ekspansif oleh bank sentral, misalnya dengan menurunkan suku bunga atau mencetak lebih banyak uang. Kemudian, untuk grafik yang sebelah kanan, itu menunjukkan respon suku bunga terhadap perubahan penawaran uang, atau bisa disebut juga interest rate. Ketika penawaran uang meningkat, kesediaan lebih banyak likuiditas di pasar yang membuat suku bunga menurun. Penurunan suku bunga mendorong aktivitas ekonomi seperti peningkatan investasi dan konsumsi karena biaya pinjaman lebih murah. Dan ada kebijakan kurs di Indonesia. Yang pertama adalah sistem nilai tukar mata uang tetap, di mana sistem nilai tukar ini berlaku sejak Agustus 1971 sampai dengan Oktober 1978. Pada periode ini, sistem nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar ditetapkan dalam suatu nilai tetap yaitu sebesar Rp415. Hal ini dilakukan oleh Indonesia karena pada saat itu kuatnya neraca pembayaran.
Yang kedua, ada sistem nilai tukar mata uang mengambang terkendali. Pada sistem ini, nilai tukar rupiah berfluktuasi yang disebabkan oleh ketidakpastian Bank Indonesia, sehingga nilai rupiah menjadi Rp625.38 sampai dengan Rp1.644.10. Nilai tukar rupiah juga mengalami fluktuasi, cenderung terdepresiasi dengan nilai Rp1.644 sampai dengan Rp2.053.40. Hal ini disebabkan oleh mekanisme pasar. Nilai tukar rupiah juga mengalami depresiasi, yang mana Bank Indonesia rentang intervensi sebesar Rp10 dengan batas bawah Rp2.035 dengan batas atas Rp2.045 pada bulan September 1992. Selanjutnya pada bulan Juli 1997, Bank Indonesia kembali membuat rentang intervensi sebesar Rp304 dengan batas bawah Rp2.378 dan batas atas Rp2.068. Yang ketiga, ada sistem nilai tukar mata uang mengambang bebas, di mana pada tahun 1998 peran Bank Sentral dalam hal ini adalah Bank Indonesia yang melakukan intervensi semata-mata hanya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Selebihnya, pada sistem ini lebih didominasi dari mekanisme pasar itu sendiri.